semuanya, apa kabarnya? Puji Tuhan, baik. Selamat pagi anak-anakku semua yang ada di rumah. Selamat bertemu lagi. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Puji Tuhan, baik. Ketemu lagi sama Kak Tessa di ibadah online GKA Kebenaran Surakarta. Yuk kita mau mulai kebaktian sekolah minggu online pada pagi hari ini. Disiapkan dirinya masing-masing. Yang tadinya masih makan, disingkirin dulu makanannya. Yang tadi masih minum, ditaruh dulu minumannya. Kita mau beribadah sama Tuhan Yesus, oke? Walaupun di rumah masing-masing, tapi kita harus tetap fokus sama Tuhan Yesus, oke? Yuk kita mau, kakak mau undang adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri semuanya, oke? Kita mau pujikan, kita mau sukacita sama Tuhan Yesus. Kita mau pujikan, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi dengan lebih semangat. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Amin. Yuk kita mau berdoa bersama-sama, tangan dilipat, mata ditutup, kita mau berdoa. Gak boleh tengok kanan, tengok kiri, kita mau fokus sama Tuhan Yesus, oke? Kita mau berdoa, tidak usah ditirukan ya. Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang sangat mengasihi kami berterima kasih atas berkat-Mu yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami saat ini boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Walaupun harus di rumah masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya kasih Tuhan, penyertaan Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kakak mau sapa sekali lagi ya. Tadi masih bangkit berdiri, masih semangat untuk memuji Tuhan. Kita mau nyanyi bersama-sama, kita mau sukacita sama Tuhan Yesus, oke? Kita mau pujikan, duduk senang
berjalan senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Amin. Sejak Tuhan Yesus menolong kita semua, setiap hari Tuhan Yesus menyertai kita, kita harus selalu bersyukur dan bersukacita bersama-sama dengan Tuhan. Masih tetap bangkit berdiri, masih semangat untuk memuji Tuhan, oke? Oke, masih berdiri kita memujikan happy ya ya ya, happy ya ya ya. Kanan dulu ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke, masih semangat memuji Tuhan, amin? Masih dong. Sekali lagi kita mau bersama-sama, kita mempujikan hati yang gembira adalah obat. Kita harus tetap bersukacita. Sebab apa? Kalau hatinya senang, hatinya penuh dengan sukacita, apapun yang kita lakukan itu akan terasa ringan. Waduh kak, sekolahku online, tugasnya banyak banget. Tapi nggak apa-apa, bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk sekolah. Masih diberi kesempatan kesehatan yang luar biasa. Maka dari itu kita harus tetap bersukacita. Tetap berdiri, kita membersihkan hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Oke, sekarang boleh duduk semuanya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Posisinya yang enak, tapi nggak boleh sambil tiduran. Kita mau menghormati firman Tuhan. Kita mau pujikan, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau
Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Duduk yang manis dengerin firman Tuhan. Selamat pagi anak-anakku semua yang ada di rumah. Selamat bertemu lagi di dalam ibadah online sekolah minggu. Anak-anak sudah memuji, memuliakan nama Tuhan ya. Biarlah puji-pujian yang sudah anak-anak pujikan untuk kemuliaan hormat nama Tuhan Yesus menjadi persembahan anak-anak di dalam Tuhan Yesus. Sekarang kita akan mempersembahkan hati, pikiran, pendengaran, mata kita dengan sungguh-sungguh untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberi kesempatan bagi anak-anak-Mu semua yang ada di rumah sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menolong, memimpin, menyucikan hati, pikiran, pendengaran anak-anak-Mu semua. Supaya apa yang didengar pada pagi hari ini dapat direnungkan dalam hati dan dapat dilakukan dalam hidup sehari-hari walaupun anak-Mu masih kecil. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Anak-anakku semua, kalian di rumah pasti mempunyai binatang peliharaan, ya. Entah itu ayam, entah itu kucing, entah itu anjing atau burung. Anak-anak suka memelihara binatang. Tentunya anak-anak kalau memelihara binatang, kalian tentu memperhatikan kandangnya atau rumahnya. Kalian beri makan, kalian mandikan, ya karena apa? Karena binatang itu kau kasihi, kau senangi, kau pelihara, maka kalian mesti berusaha sebaik-baiknya. Kalau sakit, anak-anak mesti cepat-cepat kasih obat. Anak-anakku, kita tahu bahwa setiap manusia itu pasti punya peliharaan ya. Ada yang rumahnya sempit tidak punya, iya terkecuali kalau rumahnya sempit. Tapi kalau orang tua ayahnya suka burung, pelihara burung bisa digantung di sangkarnya ya anak-anak. Anak-anak, kita tahu bahwa Allah itu memelihara kita dengan ajaib ya anak-anak. Loh, ajaib, mujizatnya ajaib Bu. Iya, segala sesuatu keajaiban itu yang hanya dapat dilakukan oleh Allah. Kita tiap hari diberi. Tapi di saat-saat seperti ini anak-anak, kadang kita mengalami suatu kesulitan, kadang kita mengalami kesedihan, mengalami keterbatasan, keterpurukan. Bagi anak-anak sedih, tidak bisa sekolah. Bagi orang tua sedih, tidak bisa bekerja dengan maksimal. Sehingga apa? Pemasukannya bisa berkurang dan lain sebagainya. Anak-anakku, pemeliharaan Allah itu ajaib. Kita buka yuk di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16. Ayo kita 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16. Anak-anak, kalau kita melihat, membaca di situ kisah tentang Nabi Elia. Ya, Nabi Elia yang sembunyi di sungai Kerit, sungainya
Ya, di situ airnya mengalir jernih. Dan di situ lama kelamaan sungainya kering. Anak-anak, ayat yang ke-8 apa? Elia diperintah oleh Tuhan supaya pergi ke Sarfat, wilayah Sidon sana anak-anak. Ayat 9, pergilah ke sana, aku akan menyiapkan, nanti kamu ketemu janda di sana. Loh, janda? Iya anak-anak, janda itu sudah ditinggal suaminya. Dia tidak punya apa-apa, ya, ke hutan atau ke kebun-kebun mencari kayu bakar untuk masak. Ya, kalau dulu belum ada gas, belum ada areng, kompor dan lain sebagainya. Kalau orang tua baru masak, mau masak itu baru cari ranting-ranting yang sudah kering di bawah pohon-pohon tegal-tegal itu bawa pulang untuk masak. Nah, anak-anakku semua, janda Sarfat ini ya mencari kayu untuk rencana masak dan dimakan sama anaknya. Tetapi belum sampai rumah, di perjalanan itu ketemu siapa kira-kira? Hah? Iya, ketemu Nabi Elia. Nabi Elia tadi sudah berjalan dari sungai Kerit, anak-anak. Mungkin haus, ketemu sama ibu Sarfat, janda Sarfat ini tadi, bilang, hai ibu, minta aku berilah air untukku karena aku haus. Anak-anak, nah lalu janda Sarfat ini mengambilkan air, diminum oleh Nabi Elia. Tidak berhenti di situ anak-anak, sudah dikasih air, Nabi Elia tidak diam, malah minta lagi karena lapar ya anak-anak. Bilang sama janda itu, ibu berikanlah aku roti, akan ku makan. Wah, ayat 11 sudah minta air diambilkan, lalu minta roti. Wah, orang Jawa mengatakan sudah dikasih hati ngerogoh rempelo katanya. Sudah dikasih kok masih minta neko-neko lagi. Anak-anak, ini firman Tuhan. Ayat yang 12, apa jawab janda itu anak-anak? Apa jawabnya janda? Aku sudah tidak punya. Tidak ya, jawabnya sopan sekali. Demi Allah yang hidup, saya tidak punya roti, kecuali saya punya segenggam tepung ya dalam tempayan itu loh. Nah, dan juga sedikit minyak ya dalam buli-buli. Ini aku cari kayu. Setelah aku pulang nanti masak untuk aku dan anakku, setelah aku makan nanti aku mati. Waduh, wah, berarti anak-anak janda ini tidak punya simpanan seperti orang tua anak-anak semua. Pas-pasan, krisis habis, dikatakan setelah aku dan anakku makan, aku nanti akan mati. Waduh, wah, coba apa yang dikatakan? Nabi Elia mendengar jawaban dari anak-anakku, ibu janda tadi. Pakai demi Allah yang hidup, aku ndak punya roti, cuma segenggam tepung dalam tempayan. Dan minyak dalam pundi-pundi, buli-buli, ya pundi-pundi untuk menyimpan uang biasanya. Dalam buli-buli ya anak-anak. Dan setelah aku masak, aku makan, aku mati. Waduh. Wah, kasihan ya anak-anak, ndak punya ya saat itu krisis. Wah, ndak punya uang juga ndak punya,
cumanya demi Allah yang hidup cuma punya tepung. Tapi anak-anak, ayat 13, apa kata Elia di situ? Jangan takut ibu ya. Jangan takut walaupun kamu punya segenggam tepung, sedikit minyak dalam buli-buli, jangan takut. Pulanglah ibu, buatlah roti nanti. Pertama untukku dulu ya, untuk Nabi Elia. Ya. Baru nanti setelah aku, baru kamu dan anakmu. Nah, anak-anak, setelah mendengar apa yang diperintahkan Allah melalui Nabi Elia, ya, janda ini percaya bahwa itu utusan Allah, Nabi. Lalu dia lakukan. Pulang anak-anak sambil membawa kayu tadi. Sampai rumah, jres ya. Buka dadek geni ya. Kayu bakar itu susah loh anak-anak. Harus cari untuk menghidupkan itu, cetik itu. Lama. Mulai nih roti yang tadi. Nah. Setelah dimasak, dibuat anak-anak, lalu sudah mateng. Jadi memangnya ibu janda ndak lapar? Lapar juga anak-anak. Lapar juga dari kebun, dari hutan. Alas ya, cari kayu panas, pulang jalan, haus, mau masak. Sudah mateng. Perutnya juga sebetulnya juga lapar. Tapi karena ibu tadi percaya bahwa Nabi Elia itu diutus salah. Apa yang diperintahkan tadi dituruti, laparnya ditahan. Ya, kuat enggak kamu nahan lapar? Masak, mama nanti masak setelah selesai masak kamu baru makan. Tahan, kuat ya? Kuat. Ibu tadi menahan lapar, mateng, lalu disajikan dulu, diberikan kepada Nabi Elia, anak-anak. Nah, anak-anak, setelah disajikan Nabi Elia, ayat 14 tadi apa? Ya, tepung yang dimasak itu tidak habis-habisnya. Minyak yang sedikit dalam buli-buli botol atau dalam botol itu juga tidak habis-habisnya. Nah, inilah anak-anak dampak dari kekeringan yang panjang dan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Zaman Nabi Elia itu tadi mengalami kekeringan selama 3,5 tahun. Kalau sekarang kita mengalami COVID pandemi ya, kita mengalami kesedihan, kesusahan, keterbatasan dalam segala hal ya anak-anak. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan ya anak-anak, ayat yang ke-24 ibu tadi mengatakan apa? Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu benar. Sekarang aku tahu bahwa Elia itu nabi Allah dan apa yang diucapkan nabi Allah itu benar. Sehingga anak-anak yang tadinya janda Sarfat itu sudah percaya kepada Elia itu abdi Allah setelah melihat keajaiban. Tepung 1 genggam tidak habis-habisnya walaupun sudah dimasak untuk Nabi Elia dan dimasak untuk ibu janda dan anaknya. Masih tidak habis-habisnya. Lalu melihat keajaiban itu. Janda Sarfat lebih
percaya lagi, dan bertumbuh imannya. Sejak Ganjar saat mendengar, melaksanakan perintah Allah, membuat imannya bertumbuh dewasa. Karena apa? Melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Anak-anak, kalian sering merasakan pertolongan Tuhan. Sakit disembuhkan. Tuhan tahu, Tuhan melihat apa yang kita alami. Baik kita sebagai anak-anak, baik sebagai kakak-kakak, ya Kak Jeffrey, Kak Reni, Kak siapa-siapa, baik sebagai orang tua, papa, mama, bunda Heru juga. Tuhan tahu apa yang kita pikirkan, apa yang anak-anak pikirkan. Tuhan tahu, Tuhan melihat apa yang menjadi kekurangan kita. Apa yang menjadi kekurangan anak-anak, orang tua anak-anak. Tuhan tahu apa yang menjadi keterbatasan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi keterbatasan kalian semua. Tuhan tahu. Maka dari itu, apa kata firman Tuhan tadi? Jangan khawatir, jangan takut, ya. Ayat 13. Pulanglah, buatlah roti untukku. Anak-anak, kita mengalami kekurangan dalam segala hal. Tapi kita ingat firman Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Tuhan pasti akan memelihara kita dalam segala aspek kehidupan kita. Jangan takut, jangan khawatir. Lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup anak-anak, baik melalui guru sekolah minggu, orang tua, melalui pendeta, melalui guru agama. Firman Tuhan yang disampaikan, didengar, direnungkan, dipikirkan, bukan hanya dipahami loh anak-anak firman Tuhan itu, tapi harus dipraktekkan, dilakukan dengan rendah hati, hidup benar di hadapan Tuhan, supaya iman kita semakin hari semakin bertumbuh dewasa. Ya anak-anak, mau anak-anak melakukan firman Tuhan? Tuhan pasti memelihara kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada saat ini. Kami sadar, kami tahu dalam kehidupan kami banyak mengalami tantangan, rintangan, kesulitan, kekurangan, keterbatasan kami. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa, berkuasa memelihara kami, mencukupkan kami secara ajaib. Oleh sebab itu ajar kami untuk terus belajar kebenaran firman-Mu, merenungkan kebenaran firman-Mu siang dan malam, dan ajar kami melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup sehari-hari dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu semua di dalam belajar, dan besok Senin mulai PTM, Tuhan jaga, sertai, pelihara, jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Berkati orang tua anak-anak-Mu di dalam bekerja, berumah tangga, cukupkan apa yang menjadi kebutuhan setiap hari, baik jasmani maupun rohani. Nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin.